Bapak tinggal di mana? Mana mic-nya? Saya tinggal di Bekasi Kota, Pak Ji. Bekasi Timur. Bekasi Timur. Ya. Kesini sama siapa? Sama istri. Sama istri. Ya. Hajatnya apa? Mungkin saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warijan, saya dari Bekasi Kota, Bekasi Timur. Saya kebetulan rencana mau buka usaha ternak ayam, Pak Ji. Di mana? Di Bekasi. Di Bekasi, lahannya ada. Ada, sudah. Oh iya. Mal, sini Mal, pinjam mic dulu. Sini Mal. Mana kameranya? Udah. Bos, dia mau promosi, Bos. Sebentar Pak ya. Siap, enggak, Mak. Biar Bapak Ya. Mau dijual rumahnya di mana? 1, 2, 3. 1 harganya berapa? 2 harganya berapa? 3 harga berapa? Nah, yang berminat hubungi di HP nomor. Nah, gitu. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, madep sana, Bos. No, kameranya no, Bos. Pak Haji Dwi. Saya. Ya. Minta tolong Pak Haji Dwi untuk promosi rumah, penjualan rumah. Boleh, pasti Ada 3 terkabul. rumah, ya. Insya Allah bisa berhasil terjual ya Pak Haji. Pasti. Perumahan di Ambar, Telaga 3, Blok L10, Kecamatan Ranca Bogor, Bogor Barat, luas 60 meter. 2 kamar tidur, 1 kamar mandi dan dapur ya. Harga 280 juta. Perumahan kedua di perumahan Green Sentul Residen, Blok B22 nomor 27 Cikeas, Sukaraja, Bogor. Luas 60 meter, 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, 1 ruang dapur, harga 280 juta. Perumahan ketiga Green Sentul Residen, Blok A7 nomor 12 Cikeas, Sukaraja, Bogor. Luas 70 meter, 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, 1 ruang dapur dan harga 300 juta. Insya Allah terjual Pak Haji. Pasti. Amin, amin. Yang berminat Hubungi saya atas nama Kemal Faisal dengan nomor HP 081384623457. Terima kasih Pak Haji. ulangi Insya Allah lagi terjual. dari awal. Ya. Mau jual Mau aset. jual rumah aset 3 rumah. Yang pertama di perumahan Ambar, Telaga 3, Blok L10, Kecamatan Ranca Bogor, Bogor Barat. Luas 60 meter, 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dapur dengan harga 280 juta. Perumahan kedua di Green Sentul Residen, Blok B 2 nomor 27 Cikeas, Sukaraja, Bogor. Luas 60 meter, 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, 1 ruang dapur, harga 280 juta. Perumahan ketiga di perumahan Green Sentul juga, Residen Blok A7 nomor 12 Cikeas, Sukaraja, Bogor. Luas 70 meter, 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, 1 ruang dapur dengan harga 300 juta. Insya Allah terjual Pak Haji. Pasti. Amin. Yang amin. berminat hubungi. Yang berminat hubungi saya atas nama Kemal Faisal dengan nomor HP 081384623457. Demikian Pak Haji, mudah-mudahan Pasti terkabul ya Bos. Amin, amin ya. Oke, berkah ya. Ya, amin. Oke, terkabul. Makasih Pak Haji. Yo, Bapak sebelahnya. Ya, saya dilanjut Pak Ji ya. Ya. Saya kebetulan setelah pensiun 3 tahun Pak Ji, ya saya coba berusaha untuk ternak lele, ternyata ambruk. Ya, sudah nggak bisa diteruskan lagi. Setelah dari Ciamis saya balik lagi ke Bekasi untuk kegiatan sehari, saya buka warkop. Boleh. Ternyata hanya modal dan modal aja Pak Ji. Ya. Nggak ketemu. Nah, saya akan bangkit kembali sekarang mau ternak ayam kampung Ya. di Bekasi. Saya minta saran dari Pak Haji supaya bisa menghasilkan semaksimal mungkin Pak Haji. Boleh, tadi ajarin. Ya. Yuk, sebelahnya. Ya, makasih. Assalamualaikum. Nama. Ya, nama. Baik, terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darwis Miarto dari Depok. Saya Sehari-harinya apa kegiatannya? sehari-hari saya sudah purna 1 tahun yang lalu. Umur berapa? Umur 61 tahun. Umur 61. Kesini sama siapa? Dengan istri saya. di depan Oh Ibu iya. Haji. Hajatnya apa datang Hajat ke saya, RDI sekarang? Saya pasti kaya raya dengan investor dari luar negeri dan Indonesia untuk membiayai budidaya pembudidayaan lobster laut.
pada PT Ming Intisari Jaya di Jombang. Jadi mau ternak lobster di mana? Ternak pemijahan baby lobster di Jombang. Jombang. Iya. Lah kan rumahnya katanya di Depok. Depok, tapi kami dengan teman udah berusaha di Jombang. Nanti Ini Jombang dia. Depok dong, dilaju. Siap, Bu Haji. Capek, udah 60 tahun. Dengan usaha yang tekad kuat harus jadi, Pak. Harus Karena kami sudah memberikan informasi kepada para pemimpin negara. Baik dari Prabowo, Jokowi sampai semua turunannya itu sudah kami sampaikan, tapi belum. Kami minta supaya dipastikan besok tanggal 22 ada investor mau datang supaya jadi investasi untuk budidaya pembenihan lobster laut. Berapa butuh investasinya? Butuh investasi 1 kolam 4,2 miliar. Butuh investasinya 4,2 miliar. Butuhnya. Iya. Oke, yuk sebelahnya. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irwan Sahril Rahab dari Jakarta, Kampung Melayu, Pak. Sehari-harinya apa? Sehari-harinya alhamdulillah saya sudah pensiun kemarin Maret. Umurnya berapa? 52. Oh, ini yang datang kadaluarsa semua. Jadi niat hajat 50 saya berapa? 52, Pak. 52. Iya, niat hajat saya yang pertama, anak sambung saya sekarang ada di rumah sakit Darmais kena kanker pankreas. Jadi sebelumnya dulu sudah pernah diangkat tempat indung telurnya. Jadi sekarang perempuan, Pak. Jadi sekarang sudah tidak punya untuk Anak sambung berarti anak tiri. iya, betul. Berarti bapak nikah sama istri itu bawaannya istri. Iya, betul. Oke, itu istri yang keberapa kalau boleh tahu? Yang kedua, Pak. Yang kedua. Iya. Jadi istri yang pertama anaknya berapa? Yang pertama anaknya 2 juga. Istri yang kedua anaknya? 2 juga. Oke. Itu, Pak. Terus jadi itu yang pertama hajatnya. Kalau bapak setuju, obatnya cebok alat kelamin ibunya, air cebokannya diminumin ke anaknya yang Itu sakit. Pas bangun tidur cebokannya gitu, Pak. Iya, jadi istri bapak, Iya, itu kan anak sambung. betul. Istri bapak bangun tidur sebelum pipis cebok. Iya. Air cebokannya ditampung di ember. Ya. Air cebokannya di ember itu misalkan nih galon. Iya. Nah, ini nanti buat minum. Diminumin. Itu Sembuh. itu tanpa diinin, Bu. Pak, apa namanya direbus lagi? Direbus boleh, nggak direbus boleh. Oh, iya. Manjur, jorok. Enggak lah, air PDAM lebih jorok lagi. Es batu tuh gak es batu? Iya, betul. Itu airnya lebih jorok lagi, es Betul. batu. Iya. Air kali dibelokin ke pabrik es batu, dibikin es batu. Betul. Kita makan es batu. Yang di pinggir jalan. Iya. Seger bener. Iya. Apa kayak itu? Ya, insya Allah, Pak. Oke? Ya. Yo. Terus yang kedua, Apa? hajatnya ya karena saya sudah pensiun, rencananya ya mau kerja lagi. Kebetulan alhamdulillah diterima kerjaan di tempat kontraktor. Tadinya kan saya pensiun di Pertamina. Sekarang di kontraktor, alhamdulillah dapat 3 perusahaan. Kalau kerja di Pertamina pensiun tuh dapat pesangon berapa, Bos, kalau boleh tahu? Jujur, Pak, dapatnya kemarin cuma hanya 250 juta doang. Di bagian apa tuh? Saya engineering. Engineer. Engineering. Iya. Oh, iya. Nah, ditambah sama BPJS jam sostek kemarin ya kurang lebih hampir mau 500-an lah, Pak. 5 juta. Iya. Nah, rencana saya juga mau usaha apa yang akan mau saya buat. Kira-kira menurut Pak Haji, apakah saya hanya doa untuk biar kaya raya tajir melintir? Iya, nggak usah kerja. Bapak mau kerja apa coba? Saya nggak setuju kerja. Kan kita udah usia 50 ke atas, 60 pada. Nggak usah. Jadi meraktekin Ibu RDI nanti saya ajarin. Alhamdulillah. Kaya raya tajir melintir. Amin, amin. Duduk manis, tapi duit datang. Saya nggak setuju Bapak cari duit. Duit nyari kita. Amin, ya. Siap. Yuk, sebelah. Monggo, Pak. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pono. Bonong. Pono.
Pono. Pono. Iya. Oh iya, iya. Asli dari Ngawi. Ngawi. Tinggal di Pasar Kemis. Tinggal di Pasar Kemis. Iya. Kesini sama siapa? Sama istri, Pak. Sama istri. Iya. Bapak umur berapa? 53. 53. Berarti lahir tahun 71. 1. Iya, iya. Bapak masih ngaceng apa enggak? Masih, Pak. Oh, masih. Iya, 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 iya. Masih. Apa hajatnya? Hajatnya biar kaya raya dan bintir, Pak. Iya, sehari-hari apa? Jualan gorengan, Pak. Jualan gorengan. Iya. Kalau boleh tahu, Pak, inget-inget, Pak. Kapan Bapak terakhir nenen sama istri? Seminggu, Pak. Di penggorengan atau di tempat tidur? Bos, lo kan nonton YouTube senyum-senyum gak Ya, sih? malam Jumat. Ah? Kemarin minggu kemarin. Apa? Ya Jumat kemarin. Nenen? Ya. Nenen sama istri? Ya. Bapak yang minta atau istri yang nawarin? Saya yang minta, Pak. Gimana mintanya kalau nenen sama istri mintanya gimana? Ya, Mak. Mak minta gitu. Anu, ntar minta Mak gitu. Kerja itu. Apa? Ya kerja ngadoni apa gitu. Sambil ngadonin? Enggak, masih sibuk gitu. Oh, masih sibuk. Nah, Bapak minta nenen ini gimana sama istri? Ngomongnya gimana? Ya Mak minta gitu. Ya udah siap dia. Terus kata istri apa? Ya. Ya siap. Iya. Jadi yang buka BH-nya istri atau Bapak yang buka BH-nya? Dibalik, Pak. BH-nya udah dibalik jadinya ini sulit. Gak bisa buka. Iya sulit, udah dibalik. Tahu? Udah jalani itu. Saya suruh apa tuh? Balik itu maksudnya. Iya. Sulit. Jadi yang bukain BH-nya siapa? Ya istri, saya nggak bisa buka. Oh, Bapak nggak bisa? Nggak bisa. Dibalik, Pak, itunya. Bapak besok hari Sabtu datang ke RDAY, kita ada kursus buka BH. Ada kursus buka BH privat. Nanti yang ngajarin Haji Marco. Siap. Teknik paling gampang buka BH. Nah, dibalik susah, Pak. Iya, dibalik susah. Oh, susah ya? Susah. Oke. Tapi akhirnya terbuka juga tuh BH. Enggak, saya suruh buka sulit, Mak gitu. Nggak bisa gitu. Akhirnya terbuka gak tuh BH-nya akhirnya? Buka. Terbuka. Iya, cuma buka yang ini nggak bisa gitu. Pak, mau saya bisa gak Bapak nanti pulang dari sini nenennya 99 kanan, 99 kiri, bisa gak? Istri kerja, Pak, nggak bisa. Gimana tuh supaya bisa nenen 99 kanan, 99 kiri? Nggak tahu tuh waktunya tuh saya. Waktunya itu yang nggak ada kayak nggak ada sama sekali gitu jualan itu. Jadi Bapak nenennya berapa lama kalau boleh tahu? Paling setengah jam paling. Yang ngeberhentiin nenen Bapak mau sendiri atau istri yang ngeberhentiin Wah, nenen? udah pegel, Pak. Aduh. Pak, kalau boleh tahu tuh, abis nenen ada part 2 apa enggak? Abis nenen ada part 2 apa namanya sih? Ada kelanjutannya atau enggak? Enggak, saya itu sibuk, Pak, saya. Sibuk jualan gorengan itu. Nenen doang. Cuma janji, Mak, ntar minta gitu siap. Iya. Oke, pertanyaan terakhir, Pak. Kapan terakhir Bapak berhubungan suami istri sama istri? Kapan terakhir? Ya itu. Tuh, habis nenen ya itu minta. Oh, lanjut. Iya. Tadi enggak tadi. Enggak ada waktu, Pak, saya. Oh iya. Akhirnya lanjut apa enggak? Iya. Lanjut. Iya. Oke. Bapak kalau ML hobinya di atas apa di bawah? Ya di atas di bawah mau.
Ya udah, jadi hajatnya apa tadi? Ulangi lagi. Biar kaya raya hasil minter punya utang, Pak. Oke, biar kaya raya tajam melintir dan punya utang ya. Kan bapak yang ngomong biar punya utang, Biar lunas utang. biar lunas utang. Oke, yuk mana mic-nya ibu? Yuk, ibu namanya siapa? Pak, bisa satu lagi, Pak. Boleh, Mas, boleh. Ini saya punya tanah Ya, di Jawa ya, yang katanya seperempat itu yang punya uangnya istri lah. Ya. Saya nggak ikut. Itu mertua minta seperempat. Ini malah saya sedekahi setengah. Mm-mm. September ini sedekahi setengah lah. Lakunya berapa terserah setengah gitu. Mm-mm. Sedekahi adik-adik saya suruh tanda tangan biar cepet laku itu nggak ada di pikiran gitu. Mm-mm. Udah belum? Ya belum laku maksud saya biar cepet laku. Kalau nanti laku uangnya mau disedekain. Disedekahi sama mertua. Oh, bapak mau sedekain sama Ya, mertua. udah suratnya ini udah tanda tangan jadinya serahnya mertua gitu Mas. Oke, sekarang pertanyaannya apa ke saya? Ya biar cepet laku gitu, nggak jadi pikiran katanya istri. Oh, gampang. Bapak tepok alat kelaminnya istri pakai tangan kiri, nanti bapak tepok di suratnya. Tepok alat kelamin istri pakai tangan kiri, nanti ditepok di suratnya. Nanti bapak ucap apa aja itu jadi kejadian. Bisa, ini berlaku buat semua. Iya. Bapak tepok. Bisa gak nepok alat kelamin istri? Bisa. Ya. Udah bisa belum? Udah pintar Pak. Nanti ditepok. Iya. Ya. Bisa? Bisa. Oke. Yuk. Nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Sari Maruti dari Depok. Saya istrinya Pak Andaru, Pak Ya. Haji. Hajat saya, anak saya Adinda Ramandini binti Daru Ismiarto pada hari Selasa tanggal 22 April besok, Pak Haji. Dimudahkan dalam menjalankan operasi ada miom, Pak Haji. Miom. Iya. Kenapa nggak pakai ludah bangun tidur? Minta diajarin nanti, Pak Haji. Iya, taruh di perutnya bangun tidur, ludah bangun tidur. Sebelum kaki nginjek ke lantai, taruh di itunya, di miumnya. Oh, begitu, Pak Haji. Di miumnya, nggak usah operasi. Iya. Nah, yang dioperasi masih gadis apa udah nikah? Masih gadis, Pak Haji. Masih gadis. Kasihan lah. Iya. Min. Terus nggak boleh jengkel sama laki-laki, Oh, begitu, Pak Haji. sama papahnya. Nggak boleh jengkel sama. Pokoknya yang namanya laki-laki deh. Udah nanti nggak kambuh. Normal. Baik, Pak Haji. terima Bisa? kasih. Ya. Selamat lahir batin untuk anak saya. Dilanjutkan bekerja di BUMN karena sekarang kan di Tapera, Pak Haji. Biar nanti diangkat jadi pegawai BUMN di Tapera. Karena sekarang masih Tapera singkatan dari apa? Tabungan Perumahan Rakyat dulu Bapetarum namanya, Pak Haji. Ya. Biar diangkat jadi pegawai di Tapera, BP Tapera. Sekarang masih honor. Iya, betul. Oke. Yuk sebelahnya. Silakan, Bu. Yuk. Kasih. Nama. Assalamualaikum Pak Haji. Nama saya Ibu Mupusia dari Cipinong. Hajat Kesini saya sama siapa? sendiri. Sendiri. Di rumah tinggal sama siapa aja? Suami sama anak dua. Oke. Hajat saya Sehari-hari apa? jualan nasi uduk kari, tapi sepi. Kalau suami tukang tempe. Saya Ibu dagang nasi uduk. Iya. Kalau suami kegiatannya tukang tempe. tukang tempe di rumah atau jual di pasar, Di rumah atau pakai motor. Berarti siapa? saya sama suami. Pekalongan. Tinggal di sini udah 24 tahun. 24 tahun. Kurang lebih. Nah di Cibinong tuh yang bikin tempe apa sendiri doang? Banyak Pak, pada di situ ada kakak ipar, ada tetangga banyak dah. Bikin tempe. Kalau di Jakarta di Sunter yang banyak ya. Benar. Sunter ya, Sebentar, Bekasi juga banyak. Bekasi. Nah sekarang hajat ibu apa? Hajat saya itu kepingin kaya raya tajir melintir. Kaya raya tajam Dan saya melintir. pingin beli tanah ini Pak Haji. Pengen beli tanah di mana tuh?
di daerah saya. Oh, daerah ibu. Tapi harganya 4 miliar. 4 miliar. Sama 2,8 miliar. Apa? Yang nomor 1 itu 2,8 yang ini Pak. 2,8 miliar. Nah yang satu ini yang 4 miliar ini. 4 miliar. Iya. Kepingin saya Pak ini. Jadi milik ibu. Iya. Gampang. Ibu kapan terakhir nenenin suami? Kemarin Ibu yang nawarin dulu, nenen atau suami yang minta? suami yang minta. Gimana suami minta nenennya? Mintanya pas saya mandi dia ikut mandi bareng. Oh. Akhirnya dia minta nenen. Oh, ibu lagi mandi. Iya mandi Pak. Terus suami Siang-siang. masuk ke dalam kamar mandi. Pulang dagang. Apa? Pulang dagang. Pulang dagang. Mandinya nggak di kamar mandi Pak. Jadi? Di dapur. Oh, di dapur. Tempe jadi kan luas gitu. Oh iya. Sambil buka baju semua, suami pulang kerja langsung minta. Langsung minta. Nenen. Nah, abis Lanjut. lanjut ML di situ. Iya. Wow. Tepuk tangan dong. Iya. Nenennya di kamar mandi. Di dapur Pak. Dapur. Oh, di dapur. Iya. Bu, Apa? belum pernah ada loh orang nenen di dapur. Iya. Kebanyakan orang habis nenen di dapur langsung digoreng. Aduh. Oh, habis nenen di dapur Iya. langsung ML. Oke. Saya juga kepingin motor saya itu laku Pak. Motor. Motor custom. Oh, bapak ibu mau jual. Iya, punya anak. Punya anak. Iya. Mau dijual berapa? 40 juta 40 juta. tanpa nawar. Tanpa nawar. Ada BPKB-nya. Ada. Ada STNK-nya. Ada. Oke, bisa. Iya. Terus apa lagi hajatnya? Ya itu kayak rakyat tajam melintir, anak biar cepat kerja. Boleh. Heeh. Kalau ibu pengen kaya tajam melintir, itu tanah jadi milik ibu, Iya. motor customnya laku. Iya. Bisa gak ibu tiap hari nenenin suami dan ML tiap hari di dapur? Bisa. Bisa. Siap. Siap Pak Haji. Siap. Pengen Pak Marco. Iya. Ya, seru banget Pak. Kita lagi dong. Iya. Pinjam dapurnya. Iya, iya. Pokoknya ibu paksain nenenin tiap hari, Iya. paksain ML tiap hari. Iya. Nanti hajat ibu satu-satu terkabul. Amin Ya. Pak Haji. Iya. Oke. Sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ya. saya Utin dari Tangerang, Pak. Singkat aja, saya pengen lunas hutang karena saya PNS. Setiap tahun itu merasakan dapat gaji utuh tuh hanya setahun 2 kali, Pak, dapat THR. Jadi kalau saya tidak punya hutang ke BJB terlunasi, mungkin saya setiap bulan kurang lebih 20 juta penghasilan saya. Tapi sekarang karena semua udah ditagih utang dari BJB, jadi sisanya cuma sekitar 300 ribuan Pak setiap Boleh. bulan. Boleh tadi ajarin ya. Ya. Yuk sebelahnya. Ayo. Assalamualaikum. Adik kecil mau nanya gak adik kecil? Anaknya siapa? Cucunya siapa? Cucu saya. Oh iya. Cucu mau nanya gak cucu? Tanya jodoh kali. Yuk mbaknya apa pertanyaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, nama saya Warsini dari Tangerang. Ya. Pertanyaannya, utang lunas Pak Haji. Utangnya berapa? Utangnya di bank, utang rumah sih 500. Boleh. Nanti diajarin ya. Iya. Sebelahnya apa? Pak Haji mau nanya lagi Pak Haji. Boleh. Ini kalau makan kayak ayam, kayak apa itu badan suka gatel Pak Haji. Iya. Supaya nggak gatel gimana? Iya. Ibu sama kayak ibu yang tadi sakit jantung. Jadi cebok alat kelaminnya atau alat kelamin suami direndam, air rendaman alat kelamin suami diminum sama ibu. Umur ibu berapa? Umur saya 47. Nah selama 47 hari itu namanya alergi. Nanti sembuh. Kalau Pak Haji nanya lagi, ini kalau apa tai lalat di perut sini ada 2. Itu pengaruh nggak Pak Haji? Enggak. Normal. Oh ya udah, terima kasih Pak Haji. Yuk sebelahnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eti Untarsi dari Tangsel. Saya ingin kaya tajir melintir. Ya. Yang kedua, ingin uang saya kembali. Jadi saya ada beli mobil second, terus nggak jadi, batal, tapi tuh orang nggak mau balikin uang saya. Oke, boleh. Tadi ajarin ya. Iya Pak. Sip. Bos, mulai bos, ajarin bos. Mana? Ada satu lagi. Oh iya ibu, ayo. Oh iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Ya. Nama saya Nur Laila dari Bogor. Seperti yang lainnya saya punya anugerah hampir 1 M dan nggak ketutup dari gaji saya itu virus terus. Jadi lama-lama saya udah mentok, ini nggak ada yang bisa dijual lagi. Boleh. Sama ini Pak, suami kan kasar gitu ya. Suami? Kasar dan Kasar. temperamen. Hah? Temperamen. Terus terakhir kemarin itu ninggalin rumah, pergi dari rumah. Pergi dari rumah. Udah nikah berapa tahun? Ini baru 2 tahun Pak. Itu suami yang keberapa? Ketiga. Kenapa nggak yang cari yang keempat? Yang lebih bagus? Nggak perlu tahu Pak. Hah? Ini aja saya stres sama yang ini tuh tiap hari. Bu, namanya pernikahan ganjil begitu Bu. Yang pertama tuh bikin stres. Nih orang-orang yang pada duduk di bangku nih pertama semua nih Bu. Yang pernikahan yang ketiga tuh begitu. Jadi ibu mesti cari yang genap. Jadi yang keempat. Suami pertama anaknya berapa ibu dapat dari suami pertama? 3. Dari suami yang kedua? Nggak ada. Dari suami yang ketiga? Ini 1. 1. Iya. Maunya ibu gimana? Saya minta saran Pak Haji. Apa? Saran aja yang untuk suami ini gimana? Tapi saran. Udah meninggalkan rumah Pak, udah bawa baju. Terus gampang. Cari bajunya dia yang masih ada gak? Ada. Ibu pakai. Cari celana dalamnya dia yang masih ada gak? Ada. Pakai. Setiap hari ibu pakai. Nanti dia kangen sama ibu, akhirnya pulang sama ibu. Tapi dia suka marah-marah Pak. Apa? Sering marah. Nanti ibu taklukin pakai ilmunya RDAY. Apa tuh? Ibu cebok alat kelamin ibu, air cebokannya buat masak nasi buat makan dia. Suka seujon terus sama saya makanya. Kan belum dipraktekin. Praktekin dulu. Nanti ibu cebok, ibu praktekin, nanti kasih minum dia. Ibu cebok, nanti buat masak nasi. Nanti dia takluk. Bisa? Sip. Yuk, bos. Terangin, bos. Iya, bisa. Kan ibu belum mandi tiap hari, ML tiap hari, nenen tiap hari di dapur. Saya maunya ibu hari pertama di atas panci. Kok ibu tahu? Berarti suka nonton YouTube saya. Hah? Iya. Senang. Sebentar nanya lagi. Ya. Yang itu yang dicebokin ke ibunya untuk diminum ke anaknya itu berapa lama Pak? Umur anaknya berapa yang sakit? 20. Selama 20 hari. Iya, ini berlaku semuanya begitu. Manjur kok. Manjur. Lanjut, Bos. Ya. Baik, lanjut Bu ya, Bapak. Hajatnya hampir sama. Rata-rata lunas utang, punya uang banyak, kaya raya, tajir, melintir. Nah. Diawali dengan alat kelamin melintir. Bapak sekalian, Pak Haji sering jok tapi bener. Jadi kalau mau kaya raya tajir melintir itu harus disesuaikan dengan wajah kita dulu. Nah, mental kita minimal ya, mentalnya dikuatkan, wajahnya dikuatkan, ceria dulu, ceria. Kita kan kayak ayam tetelo, lemes, nggak punya semangat.
Jadi nggak datang rezeki. Bahasa yang ada, kalau hati senang rezeki datang, hati sedih rezeki pergi. Maka pertama sesuaikan dengan wajah dulu. Sama semangat kita dulu, mohon maaf, waktu dulu mengejar, bapak ngejar ibu, ngejar cewek-cewek yang lain, biasanya mesti yang nerima juga menyesuaikan wajahnya. Lihat dulu, mau ngejar yang terlalu cantik juga minder juga biasanya, ya bener. Tapi jodoh itu bukan karena ganteng, kadang karena nekat. Maka semangat itu harus nekat, ya. Ini ML di dapur nekat nggak? Nekat, harus nekat, nekat dulu. Ini semangat dulu yang penting. Bahasanya semangat. Kalau Bapak Ibu belajar di motivator, cara belajar kaya, Ibu Bapak datang ke perumahan yang bagus, masuk dulu. Yang ditawarkan, masuk saja. Oh, rumahnya saya pasti jadi rumah saya. Ini jadi rumah saya. Berani, harus berani. Ucapan adalah doa. Ada yang berhasil. Beberapa waktu yang lalu kesini hanya testimoni. Apalagi kalau beliaunya nawarkan rumah, besok minggu ada yang mau datang ke sini testimoni khusus untuk ucap syukur karena 2 bulan yang lalu beliau privat jual rumah sudah 10 tahun. 10 tahun nggak laku-laku. Kemarin sebetulnya mau privat, Praktekin. tapi karena rame banget 19 yang privat. dia pulang. Antri dia nomor 20. Rumahnya di pasar Minggu. Besok hari Minggu mau testimoni. Testimoni dia. 3 hajat terkabul. Rumah yang belinya hanya berapa laku? 2,5 miliar. Sudah datang di sini, tapi karena rame banget dia pulang. Cepet 2 bulan Pak Haji. Ya. Di sini laku. Nah, praktek yakin rumah ini jadi milik saya. Di belakang Podomoro hanya ngucap jadi milik orang Klaten. Orang rumahnya aslinya Klaten, Pedan. Ada yang Klaten, tidak ada tadi ya. Berikutnya nambah lagi yang sampingnya. Samping ini untuk perusahaan rumah pasti jadi milik saya. Jadi milik yang punya, pokoknya ibu yang beli. Yang lain nggak boleh. Bayarnya terserah kapan ibu mau bayar. Punya uang. Kalau sudah rezeki itu dibukakan seperti itu. Nah, ibu datang ke dealer, berani, itu kan boleh test drive. Buka aja, wah ini enak ini, Pajero Sport, nik 25, masuk dicoba. Mau test drive Pak? Iya, test drive, jalan aja Pak, pakai. Belajar jadi mental orang kaya, nekat, jalan coba. Sudah? Siap ya? Siap lah. Sekarang masuk ke ilmunya RDAY, ilmu Pak Haji, untuk menuju itu semua. Duduk manis, uang datang. Baru tadi ya Pak Haji ya? Iya. Duduk manis, uang datang. Tidak sadar orangnya, disadarkan Pak Haji. Itulah yang ilmunya Pak Haji sampaikan. Duduk manis, uang datang. Dia di rumah ongkang-ongkang kaki, hanya dikuatkan ibadahnya saja Pak Haji. Amalin ini, pasti akan bisa. Dia duduk, sudah ada yang pergi ke berlayar ke Papua, pulang bawa ikan, totalan, nggak modal, dia dimodalin orang. Dimodalin sama KUD. KUD dimodalin untuk biayanya ke sono. 1,2 M. 1,2 M. Pulang bawa 3 M. Pulang bawa 3 M. Bagaimana Pak Haji biar bisa meningkat? Amalannya itu. Itu kemarin kan nggak ada contoh. Ini tadi bisa untuk contoh. Duduk manis. Dari Indramayu berlayar ke Papua. Nyari ikan tenggiri.
bagaimana yang datang tenggirinya. Kalau yang masuk banyak tenggirinya, maka bukan 3 miliar yang dia dapat, 5 miliar. 5 miliar. Modalnya 1,2 1,2 tunai. bulan. Ya bulan. Itu pun juga yang modalin KUD, bukan duitnya dia. Dia nggak modal. Jadi dia tinggal nyetor aja ke KUD, potong pinjaman. Modal awal. Udah, dia bawa sisanya. Langsung. Nah, Bapak Izin, Pak harus Haji. bisa, Ibu harus bisa. Izin Pak Haji, undang anak yatim ke Indramayu boleh Pak Haji? Boleh. Izin langsung. Dia Pak. tadi izin mau ngundang anak yatim ke Indramayu. 100 anak yatim. Kasih ikan tenggiri, kirim ke sini nanti. Nah, gitu. Ada Ibu Bapak, tinggal keyakinan kita, yakin. Jadi yang bekerja bukan Bapak tadi, yang bekerja si pelaut tadi ada 16 orang. 16. ABK-nya 16 orang. Dia berangkat ke Papua nyari ikan tenggiri, pulang bawa ikan tenggiri. Nah, terus dijual. Tapi kan kadang nggak ikan tenggiri semua. Nah, dapat paling jelek 3 miliar. Tapi kalau dapat tenggiri semua 5 miliar. Yang aktif bukan bapaknya. Bapak di rumah kangkang kaki. Yang bapaknya kayak nggak ngerti. Nggak Bapaknya ngerti. pasif diem aja. Yang aktif ibunya, yang pebisnisnya. Tuh. Suksesnya bisa di ibu juga, Pak. Jadi Maka Bapak harus cuman sayang. mainin alat kelamin aja, Pak. Gondal gandul. Nanti kalau mau ya disetrum ya. Baik, Bapak sekalian, apa kunci dasar ilmu RDAY yang harus Bapak Ibu pegang kuat-kuat? Yang pertama, memang kita harus yakini bahwa kita diciptakan ke muka bumi ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Itu kunci pertama yang dibuka Pak Haji, pasti itu. Beribadah. Bukan kita melakukan itu semua karena pengen ini. Melakukan itu semua karena biar ini. Itu namanya enggak. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi robbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya semata-mata untuk Allah. Kita inna sholati wa susuki wa Yamaha wa Yahonda wa Avanza wa Agia. Terakhir Pak Jero. Pak Jero. Iya, jadi pikiran ini melambung kemana-mana, tidak fokus, Bu. Jadi menjadi yang sering disampaikan Pak Haji, ibadah yang kita lakukan ini terlalu banyak berharap. Kalau kita berharap, siap-siap kecewa. Kapan ya? Kapan? Kurang apa? Ya? Jawaban dari Allah apa? Kurang ajar. Nah, ini dasar yang harus kita pegang. Sehingga kita mengerjakan ini dengan mulus, dengan semangat, tidak mudah patah arang. Pak Haji contohkan pukul batu, sudah dipukul 99 kali, nggak pecah-pecah, lemes. Padahal tinggal sekali pukul. Sekali kurang yang ke 100, pukul sedikit pecah. Itu kita kadang tidak sabar, tidak teguh, tidak konsisten, istiqomah. Sudah Pak Haji, sudah bolong-bolong. Nah itu kan yang banyak kan begitu. Nah sekarang masuk, kasih ke 6-6-nya Pak Haji. Iya, singkat. Ayo. 6. 1.
terima takdir Allah. Putusan Allah apapun sekarang harus legowo, sumeleh, lapang dada. Yang kedua, lakukan ilmu dasar RDAE yang diberikan. Bangun jam 00, senyum, ucap syukur, mandi, sholat tahajud, baca Quran. Wajib dilakukan. Apa hubungannya bangun, mandi, sholat, baca Quran dengan hajat? Buka nanti di surat Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan 6. Al-Muzammil. Saya sampaikan yang ke-6 saja poinnya. Kenapa itu kita lakukan? Karena kata Allah bahwa sesungguhnya bangun malam itu kuat pengaruhnya terhadap jiwa. Mentalnya jadi kuat. Yang kedua, dan ucapan di malam itu sangat mantap. Jadi ucapan Bapak Ibu sekalian manjur, dikabulkan oleh Allah. 3, 4. Ketiga ya. Yang ketiga, sholat taubat 68 salam. 18 bis maghrib sampai isya. Yang 5 ambil dari sifat 18 itu, misal mikir, komen, ngeluh, jengkel, cerewet, mancing jengkel. 5. Tebusannya sholat tobat 10, 10, 10, 10, 10. Waktunya bebas. Apa hubungannya sholat tobat dengan hajat terkabul? Hubungannya, Bapak Ibu nanti buka di surat Nuh ayat 10, 11, 12. Suruh mohon ampun. Sholat tobat artinya mohon ampun. Kata Allah, mohon ampunlah kepada Tuhanmu. Janji Allah di surah ayat yang ke-12, niscaya pasti akan aku lipat gandakan hartamu. Hubungannya itu sholat tobat dengan hajat, karena Allah berjanji wa yumditkum bi amwalin, maka pasti aku lipat gandakan, bukan sekedar diberi, dilipat gandakan harta kalian. 4 ya. Yang kelima, tidak boleh, tadi sudah ada yang ditipu tadi mau nagih, lupakan masa lalu, baik yang positif maupun yang negatif. Positif, pernah berbuat baik kepada orang, pernah bantu orang, orangnya jadi lupa dengan kita. Kalau kita ingat-ingat, kita jadi sifat 18 muncul lagi, jadi jengkel, kepancing jengkel, ngeluh, dendam. Termasuk yang negatif, lupakan orang yang pernah nipu kita, lupakan orang yang pernah pinjem kita nggak dibayar-bayar. Nagih Pak Haji, ingat saja nggak boleh kok nagih. Ingat saja tidak boleh, karena kalau diingat-ingat timbul sifat 18 muncul lagi di hati kita. 4 kelima, tidak boleh berdebat, memaksakan kehendak. Kenapa nggak boleh? Karena kalau kita berdebat pasti timbul rasa jengkel, dendam, ngeluh, sifat 18 muncul lagi. Sudah sholat tobat, sudah ini, tapi ada dendam muncul lagi.
maka tidak boleh. Termasuk ada hadisnya. Hadisnya hadis Bukhari Muslim sahih. Bukhari Muslimnya nomornya yang gampang dihafal 2668 nomor hadisnya. Bunyinya lebih kurang, Allah membenci orang yang suka berdebat. Ulangi, Allah membenci orang yang suka berdebat, atau orang yang paling dibenci oleh Allah. Ini yang aslinya begitu. Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang suka berdebat. Garis bawahnya, paling dibenci. Siapa yang membenci? Allah. Kalau dibenci Allah, yang hadir ke kita rahmat apa ridho apa murka? Murka Allah. Sehingga usahanya naik turun. Punya mobil, mobil cicilan. Punya motor cicilan. Nah, repotnya ini kalau punya suami cicilan. Punya istri. Kalau istri bercicilan. Terakhir, yang ke-6, penangkal dari sifat yang kadang-kadang muncul di hati kita, kadang-kadang muncul di benak kita, di depan mata, inget mantan, inget sudah diopeni enak-enak pergi, meninggalkan, inget-inget, seret, sekadang-kadang gitu. Tapi kita tidak boleh dipendam. Kalau dipendam jadi penyakit. Nah, jadi ada asam urat, ada batu empedu, lambung, asam lambung, radang tenggorokan. Dari Makassar kemarin nggak bisa ngomong. Ternyata bener dia nggak mau ngomong apa yang ini dipendem sama Pak Haji. Ngomong, langsung ngomong. Kesini sama anaknya dari Makassar, berobat pengen ngomong saja. Karena dipendam itu tadi, harus dilampiaskan gitu ya, dikeluarkan. Namanya ini adalah sumpah serapah yang positif. Keluarkan negatifnya sepenuh jiwa dengan energi total, full power, lempar. Lemparnya bukan melambai, melebay, lempar. Jadi spontan, pantulannya juga kuat, nyampe ke kita. Mantulnya positif untuk nutup yang negatif tadi, dan kita keluarkan dengan ditutup yang positif. Contoh, kalau pergi minggat dari rumah minggu depan, besok atau besok tidak balik ke rumah, saya punya uang 10 miliar. Gitu. Ngomongnya agak greget. Negatifnya kan jengkel banget ya. Sudah dirawat, sudah ini, minggat dari rumah. Ya. Kalau tetap minggat, minggu ini tidak datang, tidak balik ke rumah. Kalau minggu ini tidak balik ke rumah, saya punya Pajero Sport. Ya, ibu juga begitu nyumpahin bapak. Pak, kalau bapak nggak ngaceng, saya punya 10 miliar. Gitu. Hah? Iya, Pak, kalau bapak nggak ngaceng, saya punya duit 10 miliar. Begitu. Kalau bisa bapak, kalau bisa ibu ngomongnya di masjid pakai toa. Di depan atau di mana saja, yang penting unek-unek dikeluarkan. Awas Pak, kalau tidak bisa setiap hari ML, Mama punya uang 10 miliar. Awas, kalau setiap hari nggak kuat, kalau melarikan diri, Mama punya uang 10 miliar. Nah gitu, jadi dia
Awas kalau nggak ngaceng. Gitu. Nggak ada orangnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kan keluar jengkelnya. Iya. Jengkel, dikeluarin, tarik positif. Atau ibu nyumpahinnya di depan kucing ibu, nanti kan dia meong, meong. Justru kalau ada orangnya, kalau ada menantu, kan nggak mungkin kita langsung sumpah ke menantu. Kucing sasarannya. Kucing masuk sembarangan, awas kalau masuknya sembarangan, aku punya uang 10 miliar. Gitu. Padahal yang selonang-selonang mantunya, nggak punya unggah-ungguh, masuk-masuk. Nggak punya aja. etika. Nggak punya etika. Ada. Jangan disindir, mantunya jangan disindir. Kita ngomongnya sama kucing aja. Kalau lagi di jalan Pak, naik motor nih. Nah. Gancok. Gitu. Iya. Gitu doang. Iya. Terus dapat duit saya. Iya gitu. Bahasanya kan Surabayaan ya. Iya. Hancur. Emosi, nggak usah emosi. Pokoknya maunya saya cair 10 miliar tiap bulan tanpa kerja keras. Amin. Kalau mereka Pak Haji, bapak-bapak, ibu-ibu, praktekin ini secara konsisten, maksimal, yakin minggu ini, maksimal bulan ini cair berapa Pak Haji? 10 miliar. 10 miliar. Oke, sip, terkabul. 10 miliar cair, harus ML di dapur terus ya.